tambang emas PT Freeport Papua kembali memanas. 2 jenazah korban kecelakaan pesawat Nomad dibawa ke kampung halamannya. Presiden SBY mendapat sambutan meriah saat ulang tahun ke-60. Saudara, 3 informasi tadi kami rangkai dengan sejumlah berita lainnya dari dalam negeri maupun mancanegara. Semuanya tersaji dalam Liputan 6 Malam bersama saya, Jeremy Teti. Dan saudara, kita mulai laporan pertama dari Papua. Saudara, aksi kekerasan di kawasan tambang emas PT Freeport Papua kembali terjadi. Tidak tanggung-tanggung. Korban penembakan kali ini adalah Komandan Rayon Militer Tembagapura. Dan hingga saat ini telah 3 orang tewas dalam aksi teror di Freeport. Tetapi kasus ini belum bisa diungkap. Situasi aman di tambang emas PT Freeport tak bertahan lama. Aksi teror berulang kembali. Mobil dinas Komandan Rayon Militer dan Ramil Tembagapura diserang di Mile 41 area tambang PT Freeport Rabu pagi. Saat insiden terjadi, korban bersama 2 penumpang lain sedang di perjalanan dari Timika menuju Tembagapura. Meski tak ada korban, mobil rusak tertembak. Kasat berjanji aparat akan mengusut kasus ini. Bukan penyerangan, Ramil lagi lewat dan Ramil ditembak. Jadi Papua seperti itu. Ya, jadi memang di Papua itu merupakan salah satu daerah masih rawan ya. Kemudian di sana ya, orang-orang ini beberapa waktu yang lalu juga menembak seperti itu. Ini sebenarnya perlu diketahui oleh orang banyak harus tahu bahwa sebenarnya para penembaknya adalah GPK Papua ya. Penyerangan di tambang Freeport terjadi sejak Juli lalu dan telah menelan 3 korban jiwa. Hingga kini aparat belum berhasil menangkap otak pelaku kekerasan tersebut. Igo Batmomolin melaporkan dari Tembagapura, Papua. Dan saudara, baru saja kami menerima informasi sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Timur Rabu malam, kembali terjadi penyerangan oleh orang tidak dikenal dan bersenjata di areal PT Freeport. Kali ini yang menjadi sasaran adalah pos jaga personil gabungan di Mile 54, Tembagapura, Papua. Sempat terjadi kontak tembak antara aparat dengan pelaku. Dan saudara, beralih ke informasi lainnya, 2 jenazah korban tewas dalam kecelakaan pesawat Nomad TNI Angkatan Laut Rabu siang dibawa ke kampung halamannya di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Muhib yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit TNI Angkatan Laut Rabu malam dilaporkan meninggal dunia. Setelah sempat disemayamkan di kargo Bandara Juanda Tarakan sekitar 1 jam, jenazah korban tewas dalam kecelakaan pesawat Nomad TNI Angkatan Laut Fikri dan Sri Hardi selanjutnya diterbangkan ke kampung halaman mereka di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan pesawat komersial. Seorang anggota TNI Angkatan Laut ikut mengantar pengiriman jenazah korban pesawat Intai yang jatuh di Sakatak Bengara, Kabupaten Bulungan itu. Sebelumnya jenazah Muslimin telah dimakamkan keluarganya di Tarakan dan Yakob Ngoyang dimakamkan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Satu lagi korban luka atas nama Muhib Rabu malam dikabarkan meninggal dunia. Sedangkan korban selamat yang mengalami luka masing-masing pilot Letu Erwin dan kopilot Letu Saiful, teknisi Serma Sadikin, serta penumpang sipil Muhaimin yang dirawat di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Tarakan. Imron Rosadi melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Timur. Sementara itu saudara, bangkai pesawat Nomad TNI Angkatan Laut yang jatuh di kawasan Sekatak Bengara, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur hingga Rabu sore masih berada di areal pertambakan dan belum ada upaya untuk memindahkannya ke Lanal Tarakan. Inilah bangkai pesawat Nomad TNI Angkatan Laut yang jatuh di areal pertambakan di Sekatak Bengara, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Kondisi pesawat terbelah 2. Di mana badan pesawat robek akibat benturan keras pada saat jatuh. Bangkai pesawat yang masih berada di tengah tambak ini dan belum ada tanda-tanda bakal dipindahkan. Sejumlah anggota TNI Angkatan Laut, anggota Kodim, dan Polres Bulungan masih berjaga di lokasi. Proses pemindahan bangkai pesawat diperkirakan membutuhkan alat berat, mengingat kondisi lokasi cukup jauh dari bibir sungai Mentadau, Sekatak Bengara, Kabupaten Bulungan.
Saudara, di belakang saya inilah bangkai pesawat Nomad milik TNI Angkatan Laut yang jatuh di pertambakan di Desa Sekatak Bengara, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Bangkai pesawat ini masih menunggu dipindahkan ke pangkalan TNI Angkatan Laut di Tarakan. Imron Rosadi melaporkan dari Desa Sekatak Bengara, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Dan kita beralih ke Garut, Jawa Barat. Saudara, bantuan bencana akibat gempa bumi di Tasikmalaya, Jawa Barat yang menumpuk di gudang hari ini akhirnya mulai disalurkan setelah dana operasional cair. Selama ini bantuan itu tidak bisa disalurkan karena tidak ada dana operasional untuk mengangkut bantuan ke Kabupaten Garut. Bantuan bagi 13.000 pengungsi akibat gempa di tenda pengungsian di kawasan selatan Kabupaten Garut Rabu siang mulai disalurkan. Koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat hingga pemerintah tingkat rendah menjadi penyebab lambatnya penanganan bencana pasca gempa yang melanda Jawa Barat Rabu pekan lalu. Sungguh ironis, meski bantuan menumpuk tetapi tak bisa disalurkan hanya karena tidak ada dana operasional untuk mengangkut bantuan tersebut. Namun masalah itu kini sudah terpecahkan. Gubernur sudah, SK sudah, tinggal Bupati Wali Kota mengeluarkan keputusannya, Kepbuknya. Nah, ini tinggal nanti bergerak sendiri. Beda di Garut, beda pula di Tasikmalaya. Di daerah Pager Ageng, korban gempa terus mengeluh kekurangan bantuan. Mereka harus rela tinggal di pengungsian dengan keadaan yang sangat terbatas. Ya, saya sedih sekali gitu, kasihan sama anak saya. Mudah-mudahan cepat dibetulin rumah saya itu anak saya. Ada biayanya, Bu? Kalau sama ya nggak ada, dari mana itu? Terus gimana aja gimana, Bu? Ya. Terus gimana, Bu? Ngarepin dari mana? Bantuannya aja, dibantu aja. Untuk rumah sendiri, Bu? Belum. Ibu kalau nggak punya rumah gimana, Bu? Iya. Sekarang juga tidur kan masih di tenda. Harus diakui penyaluran bantuan memang belum merata. Sejumlah pengungsi masih ada yang mengaku belum menerima bantuan hingga sepekan gempa terjadi. Doni Martin melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Kita kembali ke Jakarta, saudara. Selain disoroti biaya pelantikan anggota DPR baru yang dinilai terlalu boros, di DPR kini hangat dibicarakan siapa yang akan menjadi ketua DPR periode mendatang. Walau ketua DPR dipilih langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, figur ketua DPR diharapkan dapat membawa citra DPR ke arah yang lebih baik lagi. Ruang paripurna DPR makin jarang dihadiri anggota DPR yang terhormat. Tidur saat rapat soal rakyat juga biasa. Jadi tersangka korupsi mulai biasa. Menurut data Lembaga Pemantau Korupsi ICW, bahkan tersangka korupsi terbanyak di negeri ini adalah para wakil rakyat, sekitar 19% dari kasus-kasus korupsi. Citra buruk inilah yang diharapkan dapat dirubah oleh anggota DPR yang baru, yang juga akan dipimpin oleh ketua DPR yang baru. Sesuai undang-undang, ketua DPR akan menjadi jatah Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu. Calonnya itu orang yang sebelumnya pengalaman di DPR sehingga tahu seluk-beluknya, dinamikanya dan persoalannya, itu akan lebih baik. Nah, ya kalaupun misalnya Pak Sarip Hasan yang dipilih Pak SBY, ya saya sangat berharap bahwa nanti dari diri beliau bisa keluar ide-ide segar dan kolektivitas pimpinan itu betul-betul diberdaya. Karena Presiden SBY dan ketua DPR-nya dari Demokrat, jadi kecenderungannya mungkin dari segi bahasa tubuh kan sudah menyatu. Pak Sarip Hasan kaya pengalaman, Mas Anas Urbaningrum juga mempunyai penampilan performa yang bagus dan tenang. Pilihan kini ada di tangan SBY yang kemungkinan akan memutuskan nama ketua DPR baru pada akhir pekan ini. Tim Liputan MCTV melaporkan dari Jakarta. Ratusan orang dari berbagai aktivis peduli kehutanan Sumatera Utara berunjuk rasa ke kantor Dinas Kehutanan Sumatera Utara, mendesak aparat hukum dan Dinas Kehutanan mengusut penguasaan hutan lindung oleh perorangan maupun kelompok perusahaan.
Unjuk rasa yang dilakukan aktivis peduli kehutanan ini menyusul penguasaan hutan lindung Register 40 di kawasan Padang Lawas, Sumatera Utara yang masih dikuasai 40 perusahaan. Sejak tahun 1990, kawasan hutan sekitar 178.000 hektar dikuasai individu atau kelompok dengan cara merubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pendemo menuntut mantan Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara Darori untuk bertanggung jawab karena melakukan pengalihan kawasan hutan register tersebut ke sejumlah pengusaha HPH. Pemda Sumatera Utara menyatakan tengah berupaya mengembalikan lahan itu kepada negara.